turun ranjang ya, seorang suami dipaksa untuk menikah dengan adik istrinya yang baru saja meninggal karena suatu penyakit, tetapi tidak disangka bahwa efeknya ternyata tidak sesederhana itu. Anak-anak dari Mas Teddy yang bukan anak kandung saya, Hmm, itu saya sudah menganggap mereka anak-anak saya. kurang apa lagi? Saya tidak tahu, Mas. Semuanya, semuanya saya udah kasih sama dia. Sudah berusaha menjadi istri yang sebaik-baiknya. Kalau lagi emosi kita memang harus meledak. Tapi Sebentar. tolong di forum ini kita biasanya Mbak, menggunakan siapa namanya, kata-kata Mbak? yang civilized. Mbak Restu, Mbak Restu mau mereka berpisah atau bersatu kembali? saya ingin menyatu lagi, Mas. Kalau Ingin menyatu dia ya bersatu. jangan dimarahin, ntar pergi beneran nih. Ini mau pergi. Tapi Anda emang benar tim- kurang ajar, Mas, dia. Iya. Kalau saya digituin saya pergi beneran. Iya. Ya harusnya kita meyakinkan dia kalau supaya jangan pergi, perkara belum bisa, nanti kita akan mendatangkan seorang pakar, kita akan barangkali menawarkan terapi supaya ipar Anda ini bisa diobatin, bukan sebaliknya gitu. Adik Anda aja ikhlas. Anda tahu kesulitan suami Anda? Nggak tahu, dia selalu alasannya kalau misalnya di ranjang, ingat sama kakak saya Yosi. Terus aja begitu. Memang saya berusaha Mas untuk jadi kakak saya. Apa sih maunya suami saya ini? Hobinya, semuanya. Saya dengar Anda meniru abis kakak Anda ya, potongan rambut, Iya, parfum, pakaian. karena saya udah mencintai dia. Jadi kamu berusaha untuk menjadi pengganti dari kakak. Iya, Tapi Mas Helmi, karena kemiripan itu saya malah jadi takut melakukan hubungan itu. Kenapa? Saya rasa istri saya kembali reinkarnasi, Mas. Mirip, Mas Helmi, mirip Bentar. persis, Mas. Sebentar. Ya dikomunikasikan dong. Udah pernah bilangin sama istri Anda yang sekarang supaya Menjadi dirinya salah sendiri. justru Tidak perlu kalau menjadi seperti meniru-niru kakaknya. kakaknya. Udah pernah komunikasi? Sampai saat ini memang belum. Tapi saya coba dengan bahasa, Anda masih berusaha bahasa mencoba? tubuh, ya bagaimana cara. Tapi dia malah dandanan mirip. Sampai kalau Mas Helmi bisa lihat semua itu mirip persis. Anda dengan menyadari Mas. nggak sih Kakak kalau adik dia loh, Mas. Anda menyadari nggak kalau Sylvia melakukan itu semuanya sebenarnya justru untuk membahagiakan Anda? Tapi sebaliknya, itu membuat saya malah jadi takut. Ya ngomong dong. Mas Helmi, Ya Bu. Teddy ini hanya nafsu aja yang dicari sama dia. Karena saya udah ngajarin anak saya berbagai macam melayani suami, bagaimana melayani makannya, tidurnya. Saya udah sebelum menikah, saya udah kasih tahu kepada anak saya. Tapi dengan perempuan lain kenapa bisa nafsu? Berarti dia laki-laki nggak bener. Bapak mau ngomong apa Pak? Kesel saya kadang-kadang. Boleh bicara dengan mantu saya. Silakan boleh, Pak. Saat itu ketika kami menjodohkan, mempertemukan, kamu tidak menolak. Ini hasil rundingan dua keluarga besar ya? Iya, kesadaran tidak ada unsur paksa memaksa. Dan apakah sudah ada jalan atau usaha bagaimana kamu bisa membangkitkan selera terhadap Jadi Pak, saat itu pikiran saya sangat kalut. Bohong. Yang ada di pikiran saya alasan hanya aja. anak saya. Anak saya juga butuh belayan seorang mama, seorang ibu. tapi kan Jadi saya tidak ada pilihan lain waktu itu. tidak ada unsur Paksa saya paksaan, kan? menerima amanat itu. Bohong. Saya nggak percaya. Dia cari nafsu aja. Saya- Ibu, ibu nggak bisa begitu dong. Ibu tekan adik saya terus. Kalau sebagai laki-laki, kalau misalnya dia nggak bisa nafsu, itu karena perempuannya yang salah. anak saya cakep. Anak saya Kamu kok gitu, Restu? Bentar. namanya baru sekarang. Nah sekarang waktu tahun pertama, seharusnya dari pihak perempuan ngomong ke pihak kami dong. Jangan egois jadi Anak orang. saya Nah, cantik. kami nggak egois. Saya lebih tahu. Dia Dia lebih sebentar, sebentar. Tahu Ibu. nggak tahu diri. Oke. Siapa yang nggak tahu diri? Sama kurang ajar. Bapak, Ibu, Solusi. Bapak, Udah, Ibu, udah. kalian ini sudah menjadi saudara, kalian ini sudah menjadi satu keluarga besar itu sudah lama loh, Ya. sudah lebih dari 4 Saya pikir tahun. keputusan untuk turun ranjang pun karena saya percaya hubungan Anda kedua keluarga besar ini demikian Baik. bagus daripada mencari keluar, mendingan Iya betul. tetap Itulah ya kenyataan udah yang ya. menghadapi. Sebentar, kita punya dua advisor. Bu Wina, Gejala ditinggal mati oleh orang yang dicintai itu memang Ada. cukup berat ya, dan prosesnya itu ada yang mengatakan bahwa merupakan suatu proses yang bertahap ya.
kalau disingkat prosesnya itu dabda. Ya, mula-mula orang itu mengingkari bahwa orang cinta itu meninggal, kemudian ada perasaan marah pada Tuhan, kemudian mulai bergening ya. Oke, saya mau menerima kalau begini. Kemudian muncul tahap depresi, baru terakhir adalah tahap menerima, acceptance. Dalam hal ini saya kira Mas Teddy. Teddy belum sampai pada tahap acceptance karena masih terus mengingat almarhumah, ya. Belum menerima bahwa kematian almarhumah itu sebuah kenyataan sehingga apapun yang mirip-mirip dengan almarhumah itu mengingatkan kembali. Ya. Nah ini butuh bantuan psikolog saya kira untuk bisa mengatasi proses griefnya ini. Nah proses grief ini bisa mempengaruhi kemampuan seksual seorang pria di sini khususnya. Oke, jadi ini masalah psikologis bisa ya? Masalah psikologis. Ya, jadi Dan bukan itu biasa. bukan masalah kurang ajar atau suka pada Egois perempuan lain, atau bukan. yang Ini masalahnya lain. psikologis. Ini butuh support dari semua pihak dalam keluarga karena bukan niat Mas Teddy untuk berselingkuh atau membina hubungan dengan wanita lain, tetapi dia sendiri mempunyai masalah dengan proses griefnya itu yang belum selesai. Mbak Berkelanjutan dari kehidupan sampai mencapai 4 tahun kosong, hampa, tidak ada kasih sayang sama sekali. Itu memang ada peranan dari istri yang tujuannya murni betul-betul berusaha memberikan yang terbaik, tetapi ada satu persepsi yang jauh berbeda dan salah. Bagaimana Teddy bisa melupakan istrinya? Bagaimana cara melupakan, bukan cara mengingatkan. Bayangkan dia mengingat dia lihat semua rambutnya sama, bajunya modelnya sama, semua sama, padahal sudah almarhum. Timbul ada psikis sekali ini, kejiwaan sekali. Bagaimana dia mau berhubungan mesra, berkasih sayang, lawang udah meninggal kok. muncul lagi. Hal ini mungkin tidak terjadi komunikasi di antara untuk suami Teddy mengatakan kepada istri, Anda sudah menyampaikan menerima untuk turun ranjang. Itu konsekuensinya panjang. Memang tidak mudah, siapapun yang menerima tawaran itu dan diminta untuk turun ranjang, itu hal yang sangat sulit untuk langsung dijawab. Konsekuensinya banyak sekali. Tetapi Anda waktu itu dalam keadaan kalut katanya. Baik, saya menerima, oke. Supaya tetap ada di dalam. Demikian juga dengan pihak di sini. Tetapi proses bagaimana, maaf ya, pertanyaan saya ini, bagaimana Anda bisa berhubungan cinta kasih yang dalam pikiran ini wajah yang sudah meninggal. Oke. Gimana rasanya? Bukan Oke, kurang ajar, keliru itu. Total Oke, dan salah sekali. Oke, Bukan Mari. soalnya dia kurang ajar ya, salah itu. Oke. Ya, satu episode yang menarik, turun ranjang ya, seorang suami dipaksa untuk menikah dengan adik istrinya yang baru saja meninggal karena suatu penyakit, tetapi tidak disangka bahwa efeknya ternyata tidak sesederhana itu. Setelah 4 tahun menikah, sang suami tidak bisa berhubungan suami istri dengan istrinya yang baru yang merupakan adik dari istri pertamanya karena perasaan bersalah. Dan Padahal istrinya sudah berusaha luar semaksimal biasa. mungkin, bahkan sampai berdandan, tampil semirip mungkin dengan almarhum kakaknya. Namun justru itu yang menjadi bumerang. Sang suami justru merasa takut apabila melihat istrinya yang sekarang yang mirip sekali dengan almarhumah istrinya. Dan inilah yang menyebabkan kesulitan yang dia hadapi. Oke. Mas Elvi, sebelumnya tadi Silakan, saya Mas. dengarkan ada unsur dipaksa untuk menikah. Sebenarnya Atas tidak. kesepakatan tidak ada unsur paksaan sama sekali. Oke. Oke. Oh. Oke. Kita terima. Baik, Sylvia, Mbak Sylvia bisa ke sini. sini saya. Karena akhirnya Mbak Sylvia lah yang sebenarnya ternyata sudah tidak tahan lagi. Bagian 4 tahun tidak disentuh dan dia mengindikasi ada kemungkinan bahwa suaminya ternyata menjalin hubungan sama orang lain. Dan bisa. Dan diakui lagi. Ini yang buat Anda sakit. Oke Mbak, tolong ngomong dulu sebelum kita melanjutkan acara ini. Apa sih keluhan Anda sehingga Anda memutuskan untuk lebih baik kita berpisah aja?
Saya tidak mau dimadu. Saya tuh sangat mencintai suami saya. Dengan segala kekurangannya. Semuanya. Bahkan anak-anak dari Mas Teddy yang bukan anak kandung saya, itu saya sudah menganggap mereka anak-anak saya. Kurang apa lagi? Saya tidak tahu, Mas. Semuanya saya udah kasih sama dia. Sudah berusaha menjadi istri yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, Mbak. Apapun saya lakukan. Saya sangat mencintai mereka. Tapi Mas Teddy tega. Dia mau menikah lagi dengan perempuan lain. Itu saya nggak terima.